Prabowo Subianto menempatkan program 3 juta rumah sebagai kebijakan pro rakyat untuk menjawab kebutuhan hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrim, miskin dan kelas menengah bawah, sekaligus mengatasi backlog perumahan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan renovasi sekitar 26,9 juta rumah yang tidak layak huni. Bapak Presiden melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berencana memanfaatkan aset negara serta tanah yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat, khususnya untuk mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Ini salah satu yang terbaru itu yang di pinggir rel itu Pak, itu sudah ada lahan yang disiapkan oleh BUMN untuk dibangun rumah susun. Capaian program 3 juta rumah. A. Pemerintah menunjukkan komitmen nyata mempercepat pembangunan rumah rakyat melalui pembebasan BPHTB atau biaya perolehan atas tanah dan bangunan, sehingga akhirnya gratis ya, atau 0% bagi masyarakat berpenghasilan rendah. B. Penghapusan retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, kalau dulu namanya IMB, Pak Gus Irfan, untuk MBR dan percepatan perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi hanya 10 hari. Hal ini merupakan arahan Bapak Presiden agar berpihak pada rakyat kecil sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik dan mempermudah akses masyarakat terhadap perumahan layak. C. Pemerintah kembali memberikan paket kebijakan ekonomi berupa insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah 100% atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun pada 2026 dan 2027. Kebijakan ini menjadi bagian dari karpet merah bagi MBR untuk memperkuat daya beli, mempermudah akses terhadap hunian layak, serta menjalankan arahan Presiden agar berpihak pada rakyat kecil. D. Pelonggaran giro wajib minimum oleh Bank Indonesia dari 5% menjadi 4% melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial yang didukung alokasi likuiditas hingga 80 triliun untuk 100.000 unit rumah komersil, menunjukkan sinergi kuat dan menjadi salah satu terobosan penting dalam mendorong penyaluran kredit kepemilikan rumah oleh perbankan. Jadi oleh Pak Menteri Perumahan Gus Irfan ini bicara dengan Bank Indonesia, udah GWM-nya jangan 5%, 4% aja. Selisih 1% itu duitnya 80 triliun itu dipakai untuk program perumahan ini. Kemudian gotong royong sektor swasta melalui renovasi 9.701 unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni tanpa APBN, mencerminkan implementasi BSPS swasta. BSPS itu adalah bantuan stimulan perumahan swadaya. BSPS itu sejatinya adalah program pemerintah, tetapi rupanya swasta ikut gotong royong. Gus Irfan ikut gotong royong, jadi mereka membangunkan merenovasi rumah ya secara gratis. Jadi yang melakukan renovasi itu bukan hanya pemerintah tetapi juga swasta. F. Program KUR perumahan, kredit program perumahan KPP sebesar 130 triliun. Nah, ini besar sekali ya, dengan subsidi bunga 5% dari pemerintah. Ini menjadi terobosan dalam memperluas akses pembiayaan perumahan. Nah, ini ada sisi supply dan demand ya. Program ini mendukung sisi supply atau penyediaan melalui pembiayaan bagi pengembang, kontraktor dan UMKM bahan bangunan. Jadi kontraktornya itu kalau mau bangun rumah bisa pinjam duit pakai mekanisme ini dengan bunga yang ringan 5%. Kalau bunga pasar 12% mungkin ya, 13% pada hari ini. Di sisi lain program ini juga mendorong sisi permintaan, jadi ini konsumennya, melalui kemudahan bagi UMKM perorangan dalam membeli, membangun atau merenovasi rumah produktif. Pengalaman saya di lapangan ikut ke Pak Ara ini juga bisa diambil oleh UMKM untuk bisa memperbaiki warung ya dan seterusnya. G. Pada tahun 2025, penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP atau lebih dikenal dengan rumah subsidi telah mencapai 278.866 unit rumah bagi MBL di seluruh Indonesia. Pada tahun 2026, Presiden Prabowo memerintahkan penambahan kuota
dari sebelumnya 220.000 unit menjadi 350.000 unit yang merupakan kenaikan terbesar sepanjang sejarah, serta didukung skema KPR yang semakin terjangkau dengan DP 1%. Jadi DP-nya murah Pak, karena rumahnya ini sekitar 160-180 juta, jadi DP-nya itu ya 1, sekian ya. Dan bunga tetap 5% guna memperluas akses kepemilikan hunian layak bagi pemerintah, bagi masyarakat. Jadi kenapa bisa 5%? Justru subsidinya itu selisih bunganya itulah yang disubsidi oleh pemerintah. Kembali lagi tadi, kalau bicara floating atau bicara pasar itu 12-13%. H. Penerapan segmentasi penerima manfaat KPR FLPP yang menjangkau sedikitnya 13 kelompok profesi seperti ART, guru, buruh untuk memperkuat ketepatan sasaran program rumah subsidi, sekaligus tetap menjaga inklusivitas melalui penyediaan kuota reguler bagi seluruh lapisan masyarakat. I. Bank Sentral Asia meluncurkan inovasi KPR bagi MBR berbasis dana internal melalui skema FLPP dengan dukungan penyaluran 1.000 unit rumah. Nah ini sebetulnya kalau tadi ada BSP swasta, ini FLPP swasta nih. Ya. Jadi BCA untuk sekian unit rumah itu kasih bunganya bunga murah, bukan bunga pasar. Kemudian J. Terselenggaranya akad massal KPR FLPP terbesar sepanjang sejarah. Masing-masing sebanyak 26.000 unit yang digelar serentak di berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia pada bulan apa ini ya? Mungkin Agustus atau September nih. Nanti coba dicek. Kemudian disusul akad massal berikutnya 50.000 30 unit rumah pada 20 Desember 2025 di Perumahan Pondok Banten Indah Kabupaten Serang, Banten, yang menjadi tonggak penting dalam percepatan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat. K. Kolaborasi pembiayaan mikro perumahan bersama PT PMN Permodalan Nasional Madani dan PT Sarana Multigria Finansial atau SMF melalui terobosan dalam penyediaan akses pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk merenovasi rumah sekaligus mengembangkan usaha produktif. Target awalnya Bapak Ibu sekalian 20.000 unit, tapi kini ditingkatkan menjadi 40.000 unit. Ini membantu mereka untuk lepas dari rentenir, karena biasanya kalau di daerah itu banyak rentenir berkeliaran. L. Peningkatan alokasi BSPS dari 45.000 unit pada tahun 2025 menjadi 406.000 unit tahun 2026. Wah, lonjakan luar biasa. Ya, dari 45.000 unit jadi 400.000 unit. Dengan didukung alokasi anggaran 8,9 triliun, program ini dimulai pelaksanaannya pada Maret hingga April 2026 sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Jadi dengan alokasi yang begini besar, maka insya Allah seluruh wilayah Indonesia bisa kebagian ini, seluruh kabupaten kota mudah-mudahan bisa kebagian. N. Penerapan program pemilihan terbuka toko dalam kegiatan BSPS. Jadi ini sebetulnya teman-teman saya menyebutnya lelang rakyat Pak. Jadi toko-toko bangunan itu diminta mempresentasikan di depan para penerima BSPS. Tiap item bahan bangunan itu ditenderkan. Jadi misalnya ada 3 toko nih, semen. Toko A berapa harganya, toko B berapa harganya, toko C berapa harganya. Yang paling murah, itu yang ditunjuk. Kemudian masuk item kedua, ya, misalnya apa selain semen ya? Besi, nah itu dia, besi. Toko A berapa, toko B berapa, toko C berapa. Itu menarik sekali, kami pernah lihat di lapangan, dipraktekkan. Jadi masyarakat itu Pak dilatih untuk bisa berpikir sistematis dan kritis. Ya. Sehingga ujungnya manfaatnya adalah kepada para penerima BSPS. Karena kalau ada biaya yang dihemat, itu nanti balik lagi ke mereka. Nah, praktek yang sudah berjalan sejauh ini bisa meningkatkan efisiensi sehingga sekitar 5%. Lumayan, 5%. Nah, 5% itu balik lagi ke para penerima BSPS. N.
Penurunan suku bunga kredit ultramikro sebesar 5% untuk pertama kalinya dalam satu dekade bagi 16,2 juta nasabah ibu-ibu mekar binaan PT PMN yang didukung kolaborasi dengan BRI, serta capaian akad pembiayaan 100,2 miliar kepada 217 nasabah. Tolong dicek, betul nggak nih angkanya 217? Apa 217.000 atau 217? Hal ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat pembiayaan inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil. Pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta menjadi terobosan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan lembaga pembiayaan yang ditandai dengan groundbreaking pada 8 Maret 2026 di lahan 30 hektar yang telah clean and clear. Proyek ini, Bapak Ibu sekalian, memiliki potensi penyediaan unit hunian hingga 141.000 unit, ya, unit vertikal dengan penyelesaian bertahap. Apresiasi disampaikan kepada Lipo Group, pemerintah Kabupaten Bekasi, dan Danantara Indonesia atas komitmen dan kolaborasinya. P. Bekerja sama dengan Yayasan Buddha Suci, pemerintah membangun hunian tetap relokasi bagi masyarakat terdampak bencana sebanyak 2.603 unit rumah di Aceh, Sumut, dan Sumbar dengan pendekatan gotong royong. Terakhir sudah dilakukan serah terima 120 unit hunian tetap di Tapanuli Selatan pada akhir Maret 2026. Q. Program gentengisasi yang dimulai dari sentra UMKM Genteng di Jatiwangi yang merupakan implementasi dari arahan Bapak Presiden Prabowo untuk mendorong pemanfaatan produk UMKM dalam pembangunan perumahan rakyat, sekaligus mendukung gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, bersih, indah. Ini soal gentengisasi ini sering dikritik nih, apa itu Pak Prabowo itu genteng-genteng segala macam. Ini bagian dari sebuah gerakan besar, yaitu gerakan Asri, ya, yang di dalamnya termasuk juga soal penanganan sampah. Selain bisa untuk memperkuat ekonomi masyarakat, karena yang melaksanakan pembuatan genteng ini adalah masyarakat. Program ini diawali dengan komitmen penyerapan genteng lokal sekitar 3 miliar rupiah melalui program pemerintah pusat, daerah, dan pengembang dengan total 24 truk genteng. Pada tahap awal, 14 truk atau sekitar 75.000 genteng telah dilepas oleh Menteri PKP Marwarar Sirait pada 11 Maret 2026. R. Penataan kawasan padat penduduk Menteng Tenggulun yang dilaksanakan sebagai pilot project transformasi permukiman kumuh menjadi hunian sehat dan tertata melalui pembangunan 152 unit rumah layak huni serta peningkatan infrastruktur lingkungan. Jadi kawasan yang paling senjang di Republik Indonesia ini, Gus Irfan, itu namanya Kelurahan Menteng. Hah? Di sini enggak? Ini enggak? Iya. Ini Menteng Jakarta. Ini Menteng Jakarta ini. Ini tolong, ini kurang penjelasan ini. Menteng Tenggulun Jakarta. Jadi kawasan paling senjang di Jakarta di Indonesia itu adalah Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Provinsi Kota Madya Jakarta Pusat, Provinsi Jakarta. Jadi itu Pak, jaraknya itu boleh satu kelurahan Pak, tapi bumi dan langit Pak, ini situasi kondisinya itu. Ya, iya. Jadi sebetulnya namanya Menteng aja, tapi mungkin karena beda kelompoknya jadi disebut Menteng Tenggulun. Jadi di situ datang Pak Ara, ya, saya, kemudian Kasal, kebetulan Kasal rumah dinasnya juga di daerah Menteng, kemudian Pak Boy Thohir yang menjadi kontributor, kemudian satu lagi Pak siapa? Saya lupa. Ada satu lagi di sebelahnya Pak Boy Thohir itu yang memberikan dukungan dan bantuan untuk penataan kawasan di Menteng Tenggulun ini. Kemudian juga diaktifasi untuk UMKM-nya Pak Irfan, ya. Jadi ada ladies banker dan yang lain-lain itu untuk mengoptimalkan UMKM dari masyarakat yang tinggal di kawasan Menteng Tenggulun. Rekan-rekan media, proyeksi dan target program 3 juta rumah. Agenda prioritas APBN tahun anggaran 2026 yang disampaikan Presiden dalam pidato pengantar nota keuangan 2026 dalam rangka program 3 juta rumah
berfokus pada FLPP, BSPS, PPN, DTP, rumah komersil dan kredit program perumahan dengan total dukungan anggaran sebesar 58 triliun dan target 790.000 unit rumah. Dukungan anggaran tersebut dialokasikan pada beberapa instrumen utama sebagai berikut. Pertama, FLPP yang difokuskan pada pembiayaan untuk MBR dengan target 350.000 unit rumah melalui dukungan anggaran dari FLPP sebesar 33,5 triliun, SMF 6,6 triliun, serta SBUM SSB sebesar 5,6 triliun. Kedua, bantuan BSPS yang diarahkan untuk peningkatan kualitas rumah dengan target 400.000 unit rumah dengan dukungan anggaran sebesar 8,9 triliun. Ketiga, insentif PPN ditanggung pemerintah rumah komersil yang ditujukan untuk 40.000 unit rumah dengan dukungan anggaran sebesar 3,4 triliun. Keempat, kredit program perumahan atau KUR perumahan hadir sebagai instrumen pembiayaan untuk mendukung UMKM sektor perumahan, mencakup pengembang, kontraktor, toko bahan bangunan, serta pelaku UMKM lain dengan dukungan anggaran sebesar 130 triliun selama periode 5 tahun. Bagian ketiga, peran KSP mengawal program 3 juta rumah. KSP memastikan program 3 juta rumah berjalan sebagai sistem terintegrasi dari hulu ke hilir. Langkah konkret yang dilakukan adalah rapat koordinasi dan mediasi teknis antara lain A. KSP menginisiasi rapat lintas sektor pertama sejak program 3 juta rumah diluncurkan yang dilaksanakan pada Juni 2025 bersama Kemenko IPK, Bappenas, Kementerian PKP, Kementerian ATR BPN, dan BPKP yang kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. B. Selain itu dalam melaksanakan tugas debottlenecking lintas sektor, KSP juga melakukan mediasi teknis melalui berbagai rapat koordinasi untuk mengurai potensi tumbang tindih kebijakan, misalnya antara pemanfaatan lahan untuk program 3 juta rumah dengan lahan program swasembada pangan. C. KSP secara konsisten mendorong reorientasi kebijakan pembangunan perumahan agar menjangkau seluruh pelosok Nusantara secara merata dan Indonesia sentris. KSP menekankan pentingnya pemerataan pembangunan secara kewilayahan, mengingat saat ini pembangunan masih dominan di Pulau Jawa, terutama Jawa Barat sebagai penyumbang realisasi terbesar nasional. Untuk perbandingan di Papua dan Maluku masih di bawah 2.000 unit per provinsi. Rekan-rekan media, dalam mengawal realisasi program 3 juta rumah dan penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, KSP juga melakukan monitoring dan verifikasi lapangan di berbagai daerah untuk memastikan progres pembangunan sesuai dengan target. Contohnya antara lain pada 18 September 2025 saya sendiri hadir adalah dalam acara penguatan ekosistem perumahan Imah Mareneh Hirup Tumak Nina. Mohon maaf kalau ini salah pronunciation-nya ini. Di Bandung ya, dalam kegiatan tersebut bersama Menteri PKP Pak Ara, Kepala BPS Ibu Amalia, dan Gubernur Jawa Barat Bapak KDM serta sejumlah tokoh nasional, kami membahas langkah-langkah konkret untuk mempermudah masyarakat Jawa Barat dalam memiliki dan memperbaiki rumah. B. KSP melakukan pengawalan dan monitoring komprehensif terhadap agenda prioritas Presiden Prabowo, yaitu peresmian akad massal 50.000 unit FLPP dan serah terima kunci pada 20 Desember 2025 di Serang, Banten. Kemudian pada 1 April 2026 saya bersama Menteri PKP dan Kepala Staf Angkatan Laut, tadi yang sudah diceritakan, groundbreaking penataan kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta, agar tempat tersebut menjadi lebih manusiawi. 4. Dampak sosial ekonomi program 3 juta rumah. A. Peningkatan kualitas hidup dan penyediaan hunian layak. Program 3 juta rumah secara langsung memperluas akses hunian yang layak, aman dan sehat bagi MBR, sekaligus menjadi hunian layak sebagai fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia. Melalui skema DP ringan sebesar 1% dan bunga tetap 5%, program ini mampu menurunkan beban biaya awal masyarakat. Dalam jangka menengah, kebijakan ini berpotensi menekan angka kemiskinan, khususnya di perkotaan. B. Perluasan lapangan kerja dan efek pengganda atau multiplier effect industri turunan dari program 3 juta rumah bagi ekonomi lokal serta pertumbuhan nasional. Sebagai sektor yang bersifat padat karya dan padat modal, pembangunan perumahan tidak berdiri sendiri. Eksekusi program 3 juta rumah memicu reaksi berantai dan
multiplier effect untuk menggerakkan roda ekonomi dari skala usaha mikro hingga korporasi besar. Pertama, di sektor perumahan menciptakan tarikan permintaan yang kuat terhadap rantai pasok domestik. Pembangunan perumahan, Bapak Ibu sekalian, mengaktifkan sedikitnya 185 industri turunan yang terbagi dalam dua kelompok utama. Industri hulu mendorong peningkatan utilisasi produk material dasar seperti semen, baja ringan, keramik, batu bara, genteng, cat, dan bahan kimia. Lalu pada industri hilir bergerak setelah serah terima rumah mencakup sektor UMKM mebel atau furniture, elektronik, rumah tangga, desain interior hingga jasa asuransi dan perbankan melalui penyaluran KPR. Kedua, sektor konstruksi perumahan merupakan instrumen yang sangat efektif dalam menyerap tenaga kerja. Pembangunan satu unit rumah tapak rata-rata melibatkan 5 hingga 7 pekerja secara langsung maupun tidak langsung. Program ini telah menciptakan ekosistem ekonomi baru yang membuka peluang kerja real bagi masyarakat seperti arsitek, insinyur sipil, mandor, tukang bangunan yang tidak langsung, pekerja pabrik material, sopir logistik, hingga pelaku sektor informal termasuk pedagang makanan di sekitar lokasi proyek. Ketiga, sirkulasi ekonomi dan pembangunan rantai pasok lokal. Pengembang secara rasional akan memprioritaskan pasokan material dari produsen atau tambang lokal di sekitar lokasi proyek guna menekan biaya logistik. Jadi perputaran transaksi material dan jasa di tingkat lokal akan berlangsung dan meningkatkan pajak daerah dan retribusi. Upah bagi pekerja lokal serta pembelian material di daerah turut mendorong perputaran ekonomi. Contohnya seperti program gentengisasi di Jatiwangi yang berhasil menyerap puluhan ribu produk UMKM lokal. Berikut testimoni penerima manfaat 3 juta rumah. Ini dari Bapak Lili ya, warga Menteng Tenggulun. Saya sangat terima kasih pada Pak Menteri Perumahan dan Pak Presiden yang membantu tempat tinggal kami. Rencananya rumah ini mau direnovasi, atasnya mau diperbarui karena sudah jelek, terus bawahnya harus direnovasi juga. Tadinya rumah yang tidak layak ditempati nanti dapat menjadi layak untuk ditinggali. Kemudian Bapak Dimas, warga Surabaya, penerima manfaat KUR perumahan. Sebagai developer properti kami terbantu dapat KUR perumahan. Tahun ini kami bisa membangun rumah subsidi sebanyak 800 unit. Jadi developernya ya atau kontraktornya. Minum dulu teman. Kita pindah topik kedua, soal penanganan penegasan batas wilayah negara di kawasan perbatasan Republik Indonesia Malaysia di Pulau Sebatik.